Bu Mega adalah guru selain pemimpin ya. Ya. Guru yang membantu saya melihat jernih ke masa lalu. Pak Prabowo adalah guru yang membuat saya bisa melihat jernih ke masa depan. Saya sudah merasa pada waktu itu akan ada banyak gejolak di dunia, akan ada banyak konflik di dunia, akan ada banyak perang. Ada beberapa perang besar yang menentukan keamanan untuk menyatukan PDI Perjuangan dan Gerindra dan sebagai satu paket. Tapi kan nggak terjadi. Malah ya saya yang dipecat. Saya SMP kelas 1 itu mendambakan sebuah perubahan. Dan saya harus terlibat dalam perubahan itu. Makanya PER itu jadi ya? Apa? Ya itu dari hanya salah sebuah satu aja. Ya. Semangat dari dalam hati. Iya, memang Siapa aja dulu Mas Bud? Itu sih teman-teman mahasiswa di Jogja, di Semarang, Solo, Bandung, Jakarta yang kita memimpin aktivis-aktivis bukan cuma mahasiswa. Dan itu cukup keras menentang kebijakan pemerintah kala itu. Orde Baru ya, karena bagi kami persoalan eksistensialnya adalah kami takut menjadi generasi yang hilang juga sih. Kalau kita nggak melakukan suatu gebrakan, generasi waktu itu kita belum tahu namanya generasi X ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa generasi kita namanya X ya. Betul. Kalau nggak melakukan perubahan, generasi X akan menjadi generasi yang hilang aja. Oke. Waktu kecil saya kebetulan kan tidur suka sama mbah saya. Cara untuk membuat saya orangnya susah tidur dari kecil. Cara untuk membuat saya cepat tidur, saya selalu minta pada mbah saya, ceritakan masa mudanya waktu berjuang. Waktu berperang melawan Jepang, berperang melawan Belanda. Besok malam tidur? Ini sedikit berbeda Mas Bud, maaf saya potong. Biasanya kalau anak kecil tidur, didongengin. Iya. Cerita mungkin binatang, mungkin apa, tapi ini tentang politik ya? Oh iya. Dari kecil kalau sudah. dengan bulu saya diceritain tentang kancil ya, timun mas. Tapi kalau sama mbak saya selalu minta jangan cerita itu. Cerita gimana waktu muda melawan Jepang, bertempur. Kemudian melawan Belanda. Udah menjadi kepala desa, ketika desa kita ini ada pergolakan politik, ada DITII, ada peristiwa 65, cerita waktu kecil, waktu saya kecil diceritain, karena saya negik lagi, sebenarnya waktu muda Indonesia, waktu mbah muda, Indonesia dulu seperti apa zamannya Bung Karno, pergerakannya apa, politiknya gimana, cerita perangnya gimana, itu saya nikmati betul dan kebetulan. Ibu saya juga suka bercerita, ibu saya cerita tentang sejarah. Ibu saya mengenalkanlah tokoh-tokoh perang, Napoleon, Genghis Khan, kemudian Simon Bolivar, pahlawan perjuangan kemerdekaan Amerika Latin. Itu waktu SD itu kelas 4 SD. Mas Bud tadi kuliahnya apa dulu yang ambilnya ya? Saya ambil ekonomi. Bukan sejarah? Bukan. Sejarah saya belajar. Saya mau break dulu. Oke, boleh. Saya dulu ya Mas Bud ya. Sejarah saya belajar informal aja. Oke, saya break dulu, nanti Mas Bud berikutnya. Semoga saya bisa menghabiskan semuanya. Oh iya, oke. Wah. Ada yang masuk nih Mas Bud. Oh iya, keren. Bola, saya lanjutkan dulu ya. Lanjut dong. Jadi mulai masuk politik tahun 82 ya Mas Bud? Bukan masuk politik ikut aja ke kampanye. Kalau masuk partai setelah PRD? Masuk PDI tahun 2005. Masuk PDI Perjuangan. Siapa yang mengajak Mas Budi? Waktu itu sih kita koordinasi dengan Pak Taufik Kemas ya. Almarhum Pak Taufik Kemas ya. Betul. Terus sepertinya kalau saya lihat kesayangan Bu Mega. Pokoknya PDIP itu Budiman Sujatmiko. Waktu itu. Kalau PRD mungkin ya, tapi kalau PDI Perjuangan ya Bu Mega ya. Tapi ketika Mas Bud keluar dari partai besar itu, heboh. Oh gitu ya? Itu bisa menentang Ibu Mega itu luar biasa. Apa dasar pemikiran Mas Bud kala itu? Oh, bukan menentang. Jadi gini, sebenarnya waktu itu saya tidak keluar. Saya waktu mendatangi rumah Pak Prabowo pada tanggal 18 Juli, jika tidak keliru, tahun 2023. Keinginan saya sebenarnya adalah bagaimana Pak Prabowo dan Ibu Mega bertemu dan kemudian memutuskan satu paket aja dalam Pilpres. Tidak usah split tiket. Ya, supaya gabung saja. Karena kalau Gerindra dan PDI Perjuangan bersatu, Presiden Wapres begitu ya. Mudah-mudahan saya yakin sih menangnya banyak dan mudah, relatif smooth gitu ya. Dan kedua partai ini menurut saya yang dipilih oleh Bu Mega dan Pak Prabowo, menurut saya cocok, banyak kecocokannya, banyak kesamaannya, sehingga
ketika presiden yang terpilih nanti Pak Prabowo dengan didampingi Wapresnya dari PDI Perjuangan memimpin relatif terjaga secara ideologi, secara kualitatif maksudnya, terjaga juga secara kuantitatif, sehingga tidak ada keraguan bagi siapapun untuk memewujudkan memilih paket itu dan mewujudkan program-program dan cita-cita Pak Prabowo yang menurut saya kongruen atau klop dengan visi-visi PDI Perjuangan juga menurut saya. Tapi pernah gagal, Mas Bud? Paket itu pernah gagal? Ya, gagal di masa lalu. Tahun 2009 Ibu Mega menjadi presiden, capres, Pak Prabowo jadi wakil presiden tahun 2009. Tapi kan pernah dicoba kan, gagalnya kan bukan karena gagal di antara mereka, gagalnya karena kalah kan, ya kan. Tapi artinya sebenarnya chemistry sudah terjadi, chemistry sudah terbentuk. Jadi menurut saya bukan suatu hal yang ribet dan rumit untuk menyatukan PDI Perjuangan dan Gerindra dalam satu paket. Tapi kan nggak terjadi, malah ya saya yang dipecat karena memang pada waktu PDI Perjuangan sudah mencalonkan Pak Ganjar. Tapi kita lihat realita politiknya Pak Prabowo ranking surveinya naik terus. Satu itu ya dari realita elektoralnya. Di lain pihak juga saya lihat dari realita geopolitiknya, Tio. Maksud saya begini, saya sudah merasa pada waktu itu akan ada banyak gejolak di dunia, akan ada banyak konflik di dunia, akan ada banyak perang. Ada beberapa perang besar yang menentukan keamanan, menentukan tatanan, bahkan menentukan ekonomi dunia, begitu ya, Tio ya. Menurut saya itu seperti kita sedang mau terbang, cuacanya itu lagi mendung tebal, ada badai, ada kilat ya. Dan kita tetap terbang. Dan kita harus terbang, kan ada jadwal terbang pemilu 2024 kan, itu jadwal terbang katakanlah begitu ya. Harus terbang tuh. Dalam keadaan seperti itu, pilot yang berpengalaman lebih dibutuhkan. Dan pilot yang paham tentang cuaca seperti itu dibutuhkan. Dan Pak Prabowo sebagai seorang jenderal dan kemudian saya tahu beliau adalah pembelajar geopolitik dan geostrategi, menurut saya punya modal yang lebih daripada kandidat-kandidat lain untuk menghadapi dunia yang lagi bergejolak seperti ini. Tapi saya melihat keberanian Mas Budiman Sujatmiko untuk meninggalkan sebuah partai yang membesarkannya dengan ideologi yang sudah tertanam sejak kecil. Itu sebuah keberanian besar, langkah besar. Aduh. Begini, Tio. Sebelum jawab, pukul dulu, Mas. Waduh, saya harus akui ya, saya itu nggak pernah main biliar, teman-teman. Nggak pernah main biliar, nggak pernah main golf. Saya nggak tahu, memang dari dulu saya agak-agak. Saya main bola. Main bola, main bola iya. Pokoknya yang gabrus-gabrusan skill lah, keras itu saya suka tuh. Seorang aktivis, kita sudah tidak bisa pungkiri. Tapi kalau bisa masuk bola 2 atau bola 9, bola 2 Mas Bud. Jangan. Ini luar biasa. Jangan saya kasih tantangan saya agak-agak ini. Saya kasih tantangan, saya dikasih tantangan yang lain aja. Ini saya baru pertama loh ini. Nggak apa-apa Mas Bud. Coba mana? Pokoknya bola 2 Mas Bud. Gitu ya? Ya, arahkan bola 2. Aduh, nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa lah. Nah, ini tidak kena ini apakah salah satu hal perjudian juga dalam tanda kutip ketika Mas Bud keluar dari partai besar, meninggalkan sosok yang bisa dikatakan seorang ibu bagi Mas Bud dan berpindah ke sisi lain, apakah itu sebuah langkah besar politik dari Mas Bud? Saya pikir ketika saya tidak di PDI Perjuangan, saya kira itu cuma masalah administratif, tapi dari values-nya, nilai-nilai ideologisnya menurut saya, karena begini Tio, ini mungkin baru saya katakan. Bagi saya, Bu Mega adalah guru, selain pemimpin ya, guru yang membantu saya melihat jernih ke masa lalu. Pak Prabowo adalah guru yang membuat saya bisa melihat jernih ke masa depan. Ya, lewat Bu Mega, saya bisa melihat masa lalu dengan jernih. Lewat Pak Prabowo, saya bisa melihat masa depan dengan jernih. Nah, kita nggak mungkin ketika mengendarai mobil hanya melihat kaca depan tanpa melihat spion. Nggak mungkin hanya melihat depan terus tanpa melihat masa lalu. Tapi juga nggak bisa melihat spion terus tanpa melihat masa depan. Jadi seni untuk menggabungkan melihat secara jernih masa lalu lewat Bu Mega dan melihat secara jernih ke masa depan lewat Pak Prabowo, menurut saya itu adalah cara yang paling realistis, cara yang menurut saya paling benar dalam untuk mengikuti perkembangan zaman, mengikuti sejarah dan menyiapkan antisipasi dan respon perkembangan sejarah
Indonesia hari ini dan ke depan dan dunia juga ya.